Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sanggar Contemporary Art Prodi PIAUD Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Bersama saya Firstly dan di samping saya sudah ada mahasiswi dari Prodi PIAUD FTK UIN Jambi, Pradita Gustina. Oke, baiklah Tribuners yang ada di rumah, pada kesempatan hari ini kami akan menampilkan beberapa dress baju sesuai dengan tema kita hari ini, hasil karya dan desain sendiri dari mahasiswi Prodi PIAUD Pradita Gustina. Tapi sebelum kita lihat koleksi dari Pradita itu seperti apa, nanti juga akan ada praktek tutorial dari Pradita bagaimana cara pembuatan dari beberapa produk yang sudah dia buat. Kita kenalan dulu ke Praditanya ya. Oke, Pradita bisa dikasih tahu Tribuners yang ada di rumah, Pradita semester berapa dan dari prodi mana, bergabung juga di sanggar apa? Oke. Baiklah, di sini saya Pradita Gustina dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dari Sanggar Contemporary Art. Ya. Oke, UIN Jambi. Oke, Pradita ini biasa dipanggil dengan sapaannya tuh Tiwi. Jadi supaya lebih dekat Tribuners kita panggil dengan Tiwi aja ya. Oke, Wi, bisa cerita sedikit dengan Tribuners yang ada di rumah. Ini kan Tiwi udah mulai ngedesain baju sendiri ya, ngedesain baju. Selain ngedesain baju, Tiwi juga membuat baju itu sendiri. Nah, bisa diceritain nggak awal mulanya tertarik dengan dunia fashion itu sejak kapan? Sejak 2020, Sejak keluar dari pondok, Miss. Oke, Iya. berarti awal mula tertarik dengan bidang fashion ini setelah tamat SMA ya, setelah dari pondok. Nah, apa Pak yang menginspirasi Tiwi pada saat itu untuk aku kayaknya ngedesain tuh oke gitu. Terus kenapa mulai coba-coba? Nah, bisa diceritakan nggak awal mulanya itu seperti apa? Ya, yang pertama ingin mencoba hal-hal baru, Miss. Oke, mencoba hal-hal yang baru. Yang kedua, kalau setiap kita beli baju, Miss, saya sama mama saya sendiri, kalau beli baju tuh pasti motong, mau balikin, pasti ke tukang jahit. Oke. Ya, jadi terinspirasi dari sana, Miss. Karena pengen memotongnya sendiri, memperbaikinya sendiri. Oke, berarti awal mula dari hobi yang hobi ya, bisa dikatakan termasuk hobi juga ya, akhirnya menjadi profesi juga untuk sekarang ya, Wi ya, itu dari kebutuhan sendiri ya. Iya, Miss. Kebutuhan sendiri yang kalau beli baju, kalau kita yang tinggi badannya kurang Pasti jadi motong gitu, pasti Miss. motong Iya. kan, karena pasti kepanjangan gitu kan, kalau mau gitu terus kan sedikit ribet ya, Wi ya. Iya, Miss. Jadi awal ceritanya dari kebutuhan sendiri, akhirnya muncullah ide gimana kalau ngedesain gitu. Oke, kalau kita cerita masalah desain itu kan pasti berhubungan dengan gambar ya, Wi ya. Bisa Tiwi ceritain nggak apa memang dari dulu Tiwi itu udah suka gambar-gambar baju atau seperti apa, atau memang ya udah karena kebutuhan akhirnya coba untuk buat gambar desain baju. Iya. Itu seperti. Sebelumnya itu karena kebutuhan, Miss. Oke, Kalau karena dari dulu kebutuhan, memang nggak suka gambar kan. Oke, Ya, awalnya dari 2020 emang baru gitu, Miss. Oke, dan 2020 itu kita baru pandemi ya, Wi ya. Miss. Jadi dari kebutuhan itu akhirnya mulailah mencoba untuk membuat gambar desain baju juga ya, Wi ya. Oke. Bisa diceritain nggak ke Tribuners yang ada di rumah, desain baju yang seperti apa yang biasa Tiwi buat? Seperti pola-pola biasa sih, Miss. Pola-pola biasa. Iya, tapi gitu. itu menggunakan pakai koran, Miss. Oh, iya, polanya pakai koran, terus dasarnya ditempelin. Oke, berarti kamu sedikit unik ya gitu, tidak menggambar di kertas dulu ke pulpen untuk membuat desainnya, tapi memang dari koran langsung dibuat pola dari baju itu sendiri ya, Wi ya. Oke. Diukur dulu, terus korannya diukur sesuai ukuran badan kita. Oke, jadi dari koran itu langsung ke ukuran badan ya desainnya. Jadi langsung. Terus bahannya langsung ditempelin, Miss. Oke, berarti bahan juga langsung menempel di desain koran yang kamu buat. Oke, Tiwi. Menarik ya Tribuners yang ada di rumah. Oke, ini sedikit menarik juga. Kamu masih muda, Pradita gitu, tapi kamu justru tertarik ngedesain untuk baju-baju itu yang syar'i. Nah, itu apa yang melatar belakangi? Sedangkan kan ini anak muda, biasanya kan
Kalau anak muda tuh kan lagi eksplornya yang benar-benar, apalagi fashion sekarang kan udah mulai ya, Tribuners ya banyak sekali gitu kan, kiblatnya juga lihatnya ke artis-artis Iya, juga Mas. gitu kan, masih walaupun berhijab masih tetap gaya. Tapi yang ini walaupun berhijab masih tetap gaya dengan syar'i. Nah, ini bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang di rumah gitu, bahwa walaupun kita syar'i, kita masih bisa keren. Nah, Iya, Mas. bisa Tiwi ceritain nggak kenapa akhirnya suka syar'i dan akhirnya oke, walaupun kasih tahu juga tuh dengan teman-teman yang ada di rumah, walaupun kita syar'i kita masih bisa keren kok. Iya. Karena awal-awalnya kan saya tamatan dari pondok, Miss. Oke, Nah, dari biasanya pondok. dari tamatan dari pondok itu kan mau nutup aurat. Oke. Ya, bajunya mau yang syar'i-syar'i gitu, Miss. Jadi terinspirasi aja untuk ke situ, Miss. Karena saya suka baju syar'i gitu, Miss. Oke. Iya. Sejauh ini yang Tiwi rasakan gitu kan, masih tetap bisa modis nggak menggunakan baju syar'i? Tentu saja bisa, Miss. Oke, tentu Iya, aja. tapi sesuaikan dengan warnanya. Oke, Iya. berarti untuk pemilihan baju syar'i tetap modis itu disesuaikan dengan warna Iya. juga. Oke, padu padan warna yang seperti apa nih, Wi? Gitu biasanya yang cocok gitu untuk anak-anak muda seusia Tiwi nih untuk kostum syar'inya. Iya, warnanya kalau saya sendiri, Miss, Iya. umur Oke. 20-an, ya yang kalem-kalem lah, Miss. Oke, tidak Sesuai begitu dengan warna mencolok. kulit. Ya, Iya, oke, Miss. jadi kita Iya. sesuaikan juga kalau ini kan Tiwi Iya. kan kulitnya kuning, ini sawo matang, Iya, oke Miss. gitu. Jadi yang warna coklat Oke. atau warna abu-abu, jangan warna merah, Miss. Nah, kalau merah tuh kan terlalu mencolok, jadi nggak bagus gitu, Miss. Oke, bukannya kalau ada istilah merah tuh kan berani, biar keren. Iya. Gitu itu berlaku nggak sih untuk Tiwi sendiri? Apalagi ini kan dia desainernya ya. Oke. Berlaku sih, Miss, tapi merahnya jangan merah yang mencolok, Miss. Kayak Akan marun ada, gitu. merah marun. Nah, gitu cocok, Miss, untuk sawo matang. Oke, Iya. berarti padu padan warna itu ini tips juga Tribuners untuk Tribuners yang ada di rumah, kita juga harus menyesuaikan dengan warna kulit kita gitu. Jadi kalau kita kulitnya putih mungkin lebih cocok ya menggunakan warna-warna berani gitu karena udah kulitnya udah terang. Jadi lebih terang lagi gitu kan kalau menggunakan warna-warna yang berani. Oke, Wi, bisa diceritain nggak gitu salah satu koleksi yang Tiwi buat itu seperti apa sih gitu bajunya? Baju yang kayak yang saya pakai itu, Miss. Oke, Tribuners yang ada di rumah bisa dilihat gimana kostum syar'i yang udah koleksi buatan Tiwi ini seperti yang dia gunakan. Ini salah satunya ya, Wi ya. Oke, jadi ini baju yang Tiwi buat adalah hasil desain dari Tiwi sendiri dan juga hasil dari jahitan ya, buatan dari dia sendiri. Oke, ini keren sekali. Oke, bisa mungkin kamu berdiri, Pradita, bisa dilihatkan di dengan Tribuners yang ada di rumah. Oke, ini salah satu contoh hasil karya dari Pradita Guspina. Mohon maaf, Wi, mungkin hijabnya sedikit aja biar terlihat. Oke, jadi ini untuk bentuknya. Oke, detail, maksudnya detail bentuk dari bajunya kita lihatkan dengan Tribuners yang ada di rumah. Oke, sedikit menarik juga karena di sini ada sentuhan untuk tangannya ya, Wi ya. Tangannya sengaja dibuat seperti ini. Kenapa, Wi? Kalau bisa dikasih tahu Tribuners yang ada di rumah. Kalau pakai karet tuh, Miss, lebih melekat. Jadi untuk ambil wudhu. Oke, jadi lebih seperti baju saya ya. Mau ngapa-ngapain juga enak gitu. Miss. Oke. Kalau untuk desain bajunya sendiri kenapa dibuat seperti ini, Tiwi? Bisa diceritain dengan Tribuners? Karena terinspirasi dari baju Malaysia, Miss. Oke, terinspirasi. Oke, berarti kostum yang Tiwi pakai sekarang ini Tribuners adalah inspirasi dari kostum Malaysia. Siapa itu? Banyak, Miss. Oh, berarti kalau orang-orang Malaysia kiblat kostum syar'inya justru seperti ini ya, Wi ya? Iya, Miss. Tapi bedanya kalau Tiwi ini tidak pakai belahan, Miss. Biasanya kalau Malaysia itu pakai belahan. Oke, jadi kamu punya ciri khas tersendiri ya. Kalau biasanya Malaysia dia dengan ada belahan-belahannya yang menjadi ciri khas dari mereka. Kalau yang ini lurus aja tapi tetap terlihat ya bentuk tubuh juga ya. Walaupun nggak begitu gimana tapi masih tetap kece. Oke, bisa kita lihat juga di sini Tiwi menggunakan bukan ini ya Tribuners, bukan maksudnya bukan dress ya. Tapi seperti blus dan dikasih bawahannya itu rok. Nah, bisa diceritain kenapa padu padannya seperti ini, Wi? Karena kalau blus ini cantik, Miss, kalau pakai rok sepan. Ini
dibuat sebagai rok sepan kan Miss. Oh, berarti rok yang dipakai Tiwi ini Tribuners adalah jenis dari rok sepan ya? Soalnya diulur saja Miss. Oke, Nggak ada benar. lengkungannya. Oh, ini berarti ini ya info juga untuk kita. Iya, Kalau dia lurus itu kategori di fashionnya bisa disebut dengan rok sepan. Iya. Tapi kalau dia lebih longgar itu disebut Rok biasa aja Miss. rok biasa. Maksudnya tuh mungkin lebih kayak kulot gitu, Iya, kan lebih kulot. santai. Kalau sepan kan dalam artian lebih kerucut ya bentuknya ya, Jadi tidak. kalau untuk kuliah itu kan bagus Miss, lebih modis gitu kan. Oke. Iya. Tapi tertutup bajunya panjang. Oke, masih tetap syar'i Iya. juga ya, Wi ya. Terus padu padan dari ini yang menarik juga Tribuners. Padu padan dari kostum ini dia menggunakan sneakers. Iya. Wih, berarti itu seperti yang saya sampaikan tadi, walaupun syar'i kita masih tetap bisa modis. Salah satunya dia menggunakan sneakers. Bisa dilihat ini di bawah itu kayak Tiwi menggunakan sneakers berwarna putih untuk kombinasi dari sepatu yang dia gunakan. Kenapa tertariknya ke sneakers sih, Wi, nggak sepatu pansus gitu untuk padu padan bajunya sendiri? Karena kalau kuliah kan lebih cocok seperti ini Miss, lebih modis gitu, lebih bagus kan, cocok dengan bajunya gitu Miss. Lebih santai Iya, ya, Wi, lebih ya gitu santai. kalau menggunakan Jadi sneakers kalau pergi-pergi ya. itu juga bagus dilihat gitu nah Miss. Kayaknya lebih keren. lebih keren gitu ya. Sekarang juga kiblatnya syar'i, Iya. tetap gaya dengan sneakers. Iya, Miss. Yeah, itu ciri khas deh kayaknya ya, Wi ya. Oke, ini hijab, Wi. Karena Iya, kita membahas tentang dress dan hijab ya, Tribuners. Hijabnya ini memang sengaja hanya, saya suka hijabnya seperti ini aja, atau kenapa alasannya hijab padu padan ke hijabnya akhirnya seperti ini? Sesuaikan aja Miss, warnanya kan coklat, nah padu-padakan dengan bajunya. Oke, mungkin lebih ke gaya style hijabnya Iya. gitu kan. Ini jenis jilbab seperti apa yang Tiwi pakai sekarang gitu? Jenisnya bahan katun Miss. Oke, berarti Iya. bahannya katun. Kalau baju sendiri nih, Wi, jenisnya bahan Jenis bahan wall piece Miss. wolfish. Jadi perpaduan antara katun dan juga wolfish ya, Tribuners. Iya, Oke, gitu. Dan memang ya udah dibentuknya seperti itu aja ya, supaya mencerminkan sisi syar'inya tadi ya, Miss. Wi ya gitu. Oke, dan ini pas juga padu padannya Tribuners ya antara hijab, baju, rok dan juga sneakers ya. Wi, bisa diceritain mungkin dengan Tribuners ini kira-kira kostum yang dipakai sekarang ini cocoknya itu digunakan untuk apa? Acara yang bagaimana gitu? Lebih itunya Miss untuk pergi-pergi Miss. Untuk kondangan kurang lah Miss. Jarang orang memakainya kan. Oke, berarti ini untuk kita keluar rumah ya. Contohnya bisa dikasih tahu nggak? Mana tahu kan ini, berarti informasi tuh untuk Tribuners yang ada di rumah. Pergi ke mana? Atau ke mall gitu, atau ke kampus? Ke mall, ke kampus itu bagus Miss. Kalau untuk nongkrong sendiri, Wi, gimana? Bisa juga sih Miss, tergantung modelnya. Tergantung model dari bajunya ya. Oke, kalau yang Tiwi sekarang pakai ini lebih formal atau ke non formal? Bisa untuk santai? Non formal bisa juga Miss. Oke, sebenarnya ini bisa masuk di dua-duanya ya, Iya, antara Miss. formal dan non formal ya. Oke, Tribuners, ini salah satu hasil karya dari Pradita Gustina, mahasiswi dari Prodi PIAUD dari Sanggar Contemporary Art Prodi PIAUD Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dengan tema apa, Wi, tadi kalau untuk baju ini tadi? Baju Malaysia Miss. Baju Ya, Malaysia. terinspirasi. Dari karya dari baju Malaysia, tapi desain itu ciri khas Pradita Gustina. Oke, itu tadi satu kostum yang udah dijelasin oleh Tiwi, kostum yang dia gunakan sendiri. Mungkin untuk berikutnya ini Tiwi juga udah bawa salah satu hasil karya rancangan dari Tiwi sendiri. Oke, mungkin bisa dilihatkan ke Tribuners yang ada di rumah. Oke, ini Tribuners salah satu desain baju syar'i karya Pradita Gustina. Bisa kita lihat ini sebenarnya outfitnya dress banget ya, Wi ya. Oke, ini bisa diceritain sendiri sedikit, Wi, kenapa modelnya seperti ini dengan Tribuners yang ada di rumah? Karena ini untuk kondangan Miss. Oke, berarti kalau tadi itu outfit yang dia pakai sekarang itu bisa digunakan untuk formal dan non formal, tapi outfit yang ini yang sedang kita lihatkan kepada Tribuners yang ada di rumah lebih ke formalnya ya, Tiwi ya gitu. Oke, bisa diceritain kenapa desainnya seperti ini? Saya tuh maunya simpel aja Miss, tapi
bagus gitu nah. Oke, Iya. berarti simple tetap elegan ya, Iya, Miss. cantik ya Iya. Wi ya. Oke, bisa diceritain juga nih, ini juga di bagian lingkar pinggang ya atau Iya, lingkar? Oke, lingkar Lingkar pinggangnya pinggang. ada sentuhan apa? Manik-manik. Manik-manik Iya. di bagian sini. Ini kan bisa diceritain kenapa ini ada pola seperti ini dibuat aksen-aksen seperti ini, penegasannya tuh bagaimana untuk baju Iya. sendiri gitu. Kalau manik-manik sih buatnya dijahit, Miss. Tidak bisa pakai mesin jahit. Oke, Iya. oke. Ini untuk gaya juga Iya, untuk pastinya gaya, ya. iya. Oke. Terus bahan yang digunakan sendiri Wi untuk desain bajunya yang Tiwi yang kita lihatkan ke Tribuners sekarang ini menggunakan bahan yang seperti apa Wi? Ini namanya bahan katun, Miss. Bahan Iya. katun, oke. Di sini juga menarik ya Tribuners, ada aksen batiknya juga. Oke, bisa dijelasin kenapa padu padannya antara bahan katun, terus ada di apa ya? Di bagian sisi tangannya sebelum masuk lagi ke bagian katun ada aksen batiknya. Indonesia sekali ya ini dress karya Pradita Agustina ini. Oke, bisa diceritain Wi, kenapa ada ini? Ya, ini nih karena ada sisa, Miss. Saya kan buat baju ayah saya, nah batik. Nah, batiknya itu ada sisanya, jadi saya taruh sini biar lebih kompak gitu, Miss. Jadi baju keluarga. Iya. Oke, jadi ini ide juga ke Tribuners yang untuk kita di rumah. Sebenarnya dia mau buat baju. Kebetulan baju ini dasar yang digunakan batik ini adalah dasar baju buatan ayahnya yang ada yang tidak terpakai sisanya, jadi itu bisa dipakai ke baju yang mau dia buat. Jadi kalau foto keluarga atau acara keundangan kelihatannya kita seperti seragam gitu, Tribuners. Trik juga gitu untuk kita yang untuk Tribuners yang ada di rumah yang suka jahit. Jadi seperti ini, apapun bahan yang ada di rumah kita sebenarnya bisa kita gunakan. Gitu kan, yang penting padu padannya seperti apa, balik lagi ke kreativitas kita gitu kan, padu padan mengkombinasikan desain ini bagusnya menggunakan ini ya, akhirnya jadilah seperti ini. Bisa menjadi seperti outfit untuk keluarga juga ya Wi ya. Oke, terima kasih. Ini salah satu karya yang kedua dari Pradita Agustina Tribuners selain kostum yang dia pakai. Oke, selanjutnya di sini Pradita selain menjelaskan tentang baju buatannya sendiri dan juga hijab syar'inya, di sini ada yang menarik kita Tribuners. Udah ada mesin jahit kan? Dari tadi mungkin Tribuners di rumah ini apa gitu, kok ada mesin jahit di sini. Bisa diceritain nggak Wi, kenapa ada mesin jahit di sini sekarang pada saat kita live ini? Oke, saya mau membuat permak, Miss. Permak tuh percaan dari potong baju sisa-sisa. Nah, itu mau saya buat ikat rambut. Dan juga ikat rambut sendiri. Ikut aja. Iya. Ikat rambut saja. Oke, Tribuners yang ada di rumah ini, supaya tadi kan kita hanya bercerita tentang kostum, hijab yang dia pakai, kombinasi bajunya seperti apa gitu kan. Salah satu dress buatan Tiwi juga udah kita lihatin ke Tribuners yang ada di rumah. Ini bisa digunakan untuk acara-acara formal gitu kan, dengan model simple tetapi tetap elegan. Jadi tips tuh gitu untuk Tribuners yang tidak suka yang rio-rio gitu kan, masih bisa menggunakan bahan yang polos dengan aksen manik-manik tapi tetap terlihat cantik. Oke, mungkin sebelum kita lihat Tiwi dengan keahliannya, kasih tips dong Wi bentar ke Tribuners yang ada di rumah untuk pemilihan kombinasi untuk baju dress sendiri bagusnya itu seperti apa dari segi warna ya. Dari segi warnanya itu bagusnya kita menggunakan apa khususnya untuk kalian nih anak-anak muda gitu. Tentunya kalau anak-anak muda tuh bagusnya pakai bahan katun, Miss. Kenapa katun? Ya, kan bahan wolfish ada. Kenapa harus katun? Nah, kayak ini bisa Karena dijelasin. katun itu sejuk, terus menyerap keringat, Miss. Dingin ya, jadi juga jadi nyaman, Miss. Mau dibawa kemana aja juga enak ya Wi ya gitu kalau menggunakan bahan katun gitu. Oke, itu Tribuners tadi tips dari Tiwi ya. Untuk pemilihan bahan menggunakan bahan-bahan katun, warna juga menyesuaikan dengan selera ya. Kalau dan warna kulit tuh tadi. Jadi supaya padu padannya catchy, kita juga harus ini mengkondisikan segala sesuatunya ya Wi ya. Oke, ini tips dari Tiwi.
untuk kita Tribuners sore ini. Oke, di sini selain itu Tiwi juga akan memperlihatkan keahliannya dalam bidang menjahit ya Wi ya, gitu kan. Dia akan membuat ikat rambut seperti ini Tribuners, ikat rambut yang sudah dibuat Tiwi yang sedang saya pegang. Ini ada di sebelah kanan saya ada warna ungu dan di sebelah kiri ada warna hijau ya. Wow, cantik ini Tribuners. Oke, ini sedikit menarik Tribuners. Lagi-lagi seperti yang Tiwi sampaikan lagi, kita sebagai seorang desain itu harus bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada supaya tidak sia-sia ya Wi ya. Seperti tadi dressnya gitu kan, dia mau buat bahan katun, tapi karena ada sisa yang dari buat baju yang sudah tidak terpakai itu bisa dikombinasikan ke dressnya. Nah, jadi ini tips Tribuners yang ada di rumah, selain bisa dimanfaatkan lagi ke baju yang lain, Tiwi juga mau ngasih tahu dari hasil-hasil potongan baju yang kita buat itu bisa dibuat apa aja. Yuk kita lihat, Tiwi mau buat tutorialnya sekarang untuk Tribuners yang ada di rumah. Ya Wi, mulai. Oke. Silakan diperhatikan Tribuners. Mungkin yang pertama caranya seperti apa Wi? Dikasih tahu dulu. Ini potongan apa Wi? Baju Miss. Oke, ini berarti ada potongan baju yang sudah tidak terpakai ya Tribuners. Sebelumnya digosok dulu Miss biar rapi. Digosok terlebih dahulu. Ini posisinya udah digosok ya Tribuners yang Tiwi bawa. Setelah ini diukur dulu Miss. Oke, setelah digosok, ini kan masih belum tahu ukurannya ya Tribuners. Kita ukur dulu menggunakan pengukur badan. Pengukur badan. Oke, selanjutnya yuk. Oke, yuk. Kita ukur menggunakan pengukur badan. 50 cm aja. 50 cm, sepanjang 50 cm ya Tribuners. Oke. Ini menyesuaikan dengan kebutuhan ya Wi ya. Jadi tidak terpaku 50 cm ya. Jadi kalau kalau kebutuhan dari kita 10 cm ya 10 cm, 60 cm ya 60 cm. Balik lagi kita butuhnya berapa. Gitu. Kalau untuk budak kecil kan ini cocoknya Miss. Jadi ukuran sekitaran 40 cm lah. 40 cm cukup ya Wi ya. Oke, tidak harus 50 cm. Oke, berikutnya Wi setelah dipotong, tadi panjangnya ya. Sekarang kita ukur untuk lebarnya ya Tribuners. Lebarnya 13 cm. Oke, lebarnya 13 cm. Setelah itu diapain lagi Wi? Langsung dilipat Miss. Oke, dilipat. Jadi kain perca yang sudah digunting, dijahit dan digunting tadi kita lipat. Dikasih jarum. Oke, dikasih jarum pentul di bagian lipatannya seperti ini ya Tribuners. Oke, kita lihatin yuk Wi ke Tribuners yang ada di rumah. Ini udah ada dua yang kita udah kita jarum pentul dan ini jarum pentul sampai ke ujung. Ya Wi ya. Oke, yuk. Oke. Ada 4 ya Tribuners. Jadi balik lagi kalau untuk berapa banyak yang akan kita lipat menggunakan jarum pentul itu menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Ini langsung Oke. Oh ternyata Tribuners, bisa kasih tahu Wi Tribuners yang ada di rumah, step berikutnya setelah dilipat menggunakan jarum pentul itu mau kita apakan? Langsung dijahit Mas. Hidupkan mesin jahit, lalu kita mulai menjahit. Oke, bisa jelasin Wi dengan teman-teman yang ada di rumah. Prosesnya gimana? Oke, ini udah mulai dijahit. Saat Tribuners lihat, Tiwi udah mulai menjahit. Oke. Dijahit ya, berarti ujung-ujung yang dilipat menggunakan jarum pentul tadi. Satu-satu jarum pentulnya mulai dilepas dari kain percanya karena mau dijahit. Oke, yuk. Jahitnya jangan sampai ujung. Oke, berarti tips juga nih untuk kita Tribuners jangan sampai ujung. Jadi belum sampai ke ujung udah selesai ya Wi ya. Oke, kemudian kita potong bagian-bagian yang
tadi udah dijahit ya Wi ya, sisa-sisa dari. Ini langsung pakai smart Miss untuk membaliknya. Oke, bisa Ini dijelasin Wi langsung ke Tribunersnya. Ini kan di bagian dalam. Mm-mm. Nah, nanti kita keluari biar bagian keluarnya jadi keluar gitu, Miss. Oke, bisa dipraktekkan tutorial caranya seperti apa Wi dengan Tribuners yang ada di rumah. Pertama pakai semak dulu Oke. di tepi ujungnya, Ya, terus masukkan ke dalam. dimasukkan ke dalam. Oke. Kita keluarkan Miss pakai semat. Oke, dikeluarkan menggunakan smart. Udah itu. Oke, sampai ke ujung ya, Tribuners. Oke, lalu ditarik ya setelah sampai ujung tadi. Kemudian berikutnya seperti apa lagi, Wi? Pakai karet, Miss. Oke, diberi karet. Dimasukkan karetnya ke dalam apa, Wi? Ke dalam kain perca. Kain perca yang sudah dijahit. Ini tidak perlu 2 kali ya, cukup 1 kali jahit aja ya. Sebenarnya kalau pakai jahitan tangan bisa, Miss. Oke, berarti tidak harus menggunakan mesin ya, Tribuners di rumah yang ingin membuat jepitan rambut. Mungkin Tribuners, oh saya nggak ada nih mesin jahit di rumah. Nah ternyata menggunakan jahitan tangan tanpa mesin juga kita bisa melakukan ini. Oke, Wi. Karetnya disemat, Miss. Oke, karetnya disematkan juga Tribuners. Bisa dilihat kan, Wi, dengan Tribuners yang ada di rumah. Oke, Oke, karet ini tadi dipotong dulu ya, karena ini ukuran karetnya juga harus menyesuaikan dengan ukuran dari kain perca tadi. Oke. Bisa dilihat oleh Tribuners. Oke, sampai ke ujung. Oke, setelah selesai diikat. Oke, diikat ya Tribuners bagian ujung dari karetnya. Seperti ini yang sedang Pradita lakukan. Oke. Oke, diikat kuat ya Tribuners. Nah, selanjutnya untuk ujungnya, Miss, dijahit lagi. Oke, selanjutnya disatukan dahulu antara kain perca yang ujung ke ujung, lalu diberi apa tuh? Dijahit. Oh, dijahit. Dijahit pakai mesin. Oke, tadi tidak menggunakan ini ya, peniti lagi ya. Berarti langsung aja mau dijahit ya. Oke, nih Tribuners kita lihat Tiwi udah mau ngejahit. Oh, dikasih dulu Tiwi. Oh, untuk biar tidak lari, Miss. Oke, biar tidak lari, supaya tidak lari ya Tribuners pada saat kita menjahitnya. Jadi harus dikasih peniti dulu ujung dari kain percanya. Oke, kita sekarang lihat ini udah mau masuk ke tahapan akhir ya, sebelum akhirnya kuncirnya jadi. Oke. Sampai dengan Oke, udah selesai. Dan gimana? Setelah selesai, itu masih ada yang mau dijahit lagi nih, Bi? Ya. Oke, bentar ya Tribuners. Setelah ini ada beberapa ujung lagi tuh yang harus kita jahit. Jadi sebelum kita pastiin kelar, kita harus mengecek dulu ya Tribuners ya, apakah setiap elemen dari kain percanya sudah terjahit atau belum. Jadi harus dibutuhkan ketelitian juga ini Tribuners, baru bisa dikatakan oke, selesai kuncirnya gitu. Harus dirapikan dirapikan dulu ya, sisa-sisa benang dari bahan yang kita gunakan ya Wi ya, supaya rapi gitu.
Oke, ini Tiwi sedang merapikan bagian-bagian dari apa? Sisa-sisa kain perca, benang-benangnya. Oke, udah. Oke, ini bisa kita lihat Tribuners. Step berikutnya masih harus ada yang dijahit lagi ya, Bi ya? Iya, Miss. Oke, kita jahit lagi di bagian ujungnya Dilipat. sebelum hasilnya selesai. Oke, jahit. Oke, ini udah mau finishing. Balik lagi ya, sebelum kita menjahit itu berarti ujung dari kain perca yang sebelum dijahit itu harus dikasih peniti dulu Biar untuk rapi, supaya rapi. Kalau ada yang penyangganya biar dia kuat ya, Wi ya. Oke. Oke. Ini udah mau Tiwi mulai masukkan. Sampai dengan ke ujung ya supaya menyeluruh dan rata. Oke, Tribuners, kemudian kita rapikan lagi. Kalau masih ada sisa-sisa dari benang ya di kain perca yang melekat di kunciran ya. Oke, seperti ini Tribuners. Udah selesai kunciran dari Pradita Agustina menggunakan kain perca. Jadi ini ada dua yang udah jadi seperti yang saya lihatkan tadi di awal, dan ini barusan kita buat tutorial langsung dari Pradita bagaimana cara pembuatannya mulai dari step awal sampai dengan finishing sehingga jadilah seperti ini. Tips dan trik untuk Tribuners ini bisa digunakan pembuatannya tidak hanya menggunakan mesin jahit aja ya. Jadi kalau mau dibuat juga menggunakan jahitan tangan juga bisa dilakukan. Iya. Oke, Wi, sebelum kita akhiri, mungkin tips dan trik untuk teman-teman yang ada di rumah, sedikit sharing gitu kan. Ini kamu bisa dikatakan adalah salah satu generasi muda yang menurut saya sangat kreatif gitu kan. Berawal dari kebutuhan sendiri, akhirnya kamu memberanikan diri untuk membuat desain baju sendiri. Dan akhirnya bukan hanya di desain, kamu juga mengaplikasikan langsung dan kamu juga memakai produk itu sendiri, dan sekarang juga udah beberapa teman-teman kamu udah mulai tahu, udah mulai pesan baju ke kamu gitu kan. Sedikit berbagilah gitu tipsnya gimana gitu kan dari kisah kamu ke teman-teman yang ada di rumah. Tentunya tips sharing lah gitu, intinya pokoknya kalau ada apa tuh kita harus berani mencoba. Nah gitu, mungkin bisa dikasih tahu nih ke teman-teman yang ada di rumah supaya bisa menginspirasi apa yang kamu lakukan ini. Tentunya yang diawali niat ya, Miss ya. Oke, berawal dari niat ya, benar-benar. Kalau niat nggak ada ya nggak bakalan terjadi gitu, Miss. Oke, berarti segala sesuatu harus dari niat gitu kan. Memang tekad kita bahwa memang kreativitas itu akan timbul kalau niatnya udah bulat ya. Oke, aku mau buat gitu kan. Kalau niat udah ada, apapun bisa dilakukan ya untuk tetap berkreativitas gitu. Ini sangat menginspirasi sekali Tribuners yang ada di rumah. Apa yang dilakukan oleh Pradita berawal dari kebutuhan, akhirnya sekarang bisa menjadi sesuatu yang sangat kreatif, dan bukan hanya dia saja yang bisa menggunakan, tapi orang ini bisa juga bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah. Jadi pesan juga gitu, walaupun masih muda jangan takut gitu untuk menggunakan kostum syar'i, baju syar'i, hijab syar'i. Walaupun kita menggunakan baju dan hijab syar'i, kita juga masih bisa gaya. Buktinya kita masih bisa pakai sneakers gitu. Jadi intinya tuntunan agama itu pasti benar ya gitu kan, menganjurkan kenapa kita pakai syar'i. Intinya
syar'i tetap bisa gaya dan modis. Oke, itu saja dari kami Tribuners dari Sanggar Contemporary Art Prodi PIAUD Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.